Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bahasa dan Masyarakat. Yang pertama yaitu mengenai bahasa dan tutur. Ferdinand de Saussure membedakan antara yang disebut language, langue, dan parle. Ketiga istilah ini berasal dari bahasa Perancis. Dalam bahasa Indonesia lazim dipadankan dengan istilah bahasa. Padahal ketiganya mempunyai pengertian yang sangat berbeda, meskipun ketiganya memang sama-sama bersangkutan dengan bahasa. Dalam bahasa Perancis, istilah language digunakan untuk menyebutkan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesamanya. Sedangkan istilah language dapat dipadankan dengan kata bahasa. Misalnya manusia mempunyai bahasa, binatang tidak. Jadi, istilah bahasa dalam kalimat tersebut sepadan dengan kata language, tidak mengacu pada salah satu bahasa tertentu, melainkan mengacu pada bahasa umumnya sebagai alat komunikasi manusia. Sedangkan istilah yang kedua yaitu adalah langue, digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Sementara itu, yang ketiga yaitu parle, bersifat konkret karena ia merupakan pelaksanaan dari langue dalam bentuk ujaran atau tuturan yang dilakukan oleh para anggota masyarakat di dalam berinteraksi atau berkomunikasi sesamanya. Parle dapat dipadankan dengan kata ujaran. Language dan langue berkaitan dengan sistem yang ada pada pikiran manusia sebagai pengguna bahasa, jadi bersifat abstrak. Langue adalah bagian sosial dari language. Language bersifat homogen, sedangkan langue bersifat heterogen. Konsep langue dapat dipadankan dengan kompeten, sedangkan language dapat dipadankan dengan performance. Kedua istilah ini dikemukakan oleh Noam Chomsky, bapak aliran tata bahasa transformasi generatif. Cukup sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Kusnul Khuluq. Selanjutnya yaitu masyarakat bahasa. Pengertian dari masyarakat bahasa yang pertama dari Friesman, yaitu masyarakat bahasa adalah masyarakat yang semua anggotanya memilih bersama paling tidak satu ragam ujaran dan norma-norma untuk pemakaian yang cocok. Selanjutnya pengertian dari Bloomfield, yaitu masyarakat bahasa adalah sekumpulan manusia yang menggunakan sistem syarat bahasa yang sama. Kemudian dari Corder, masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang satu sama lain biasa saling mengerti sewaktu mereka berbicara. Dari ketiga tokoh tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya masyarakat bahasa itu terjadi dalam sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang berbeda dengan syarat di antara mereka terjadi saling pengertian. Jadi dalam masyarakat bahasa itu adalah mereka yang menggunakan bahasa yang sama dan mereka saling mengerti ketika mereka berbicara. Menurut Joko Kencono, untuk disebut masyarakat bahasa adalah adanya perasaan di antara penuturnya bahwa mereka menggunakan bahasa yang sama. Pada pokoknya masyarakat bahasa itu terbentuk karena adanya saling pengertian, terutama adanya kebersamaan dalam kode-kode linguistik secara terperinci dalam aspek-aspeknya, yaitu sistem bunyi, sintaksis, dan semantik. Dan juga dalam masyarakat bahasa sudah tentu adanya tumpang tindih keanggotaan.
dalam sistem kebahasaan. Dengan begitu, ada 3 macam masyarakat ujaran. Ya, ada 3. Yang pertama, sebahasa dan saling mengerti. Yang kedua, sebahasa tapi tidak saling mengerti. Yang ketiga, berbeda bahasa tetapi saling mengerti. Yang pertama, sebahasa dan saling mengerti, itu sudah tentunya sudah jelas ya. Yaitu yang kedua, sebahasa tapi tidak saling mengerti. Nah, ini yaitu terjadi karena adanya varian dari bahasa tersebut. Contohnya mungkin bahasa Jawa ya, itu kan banyak varian. Jadi mungkin ya sebahasa Jawa, tetapi mungkin dari daerah bahasa Jawa Ponorogo sama bahasa Jawa Surabaya itu kan sudah beda. Jadi sebahasa, tetapi kan ada varian-varian dari bahasa tersebut. Yang ketiga yaitu berbeda bahasa tetapi saling mengerti. Ini dinamakan interaksi, yaitu kedua bahasa yang berbeda ini bisa dianggap sebagai 2 dialek atau varian bahasa yang sama. Selanjutnya, ciri-ciri masyarakat bahasa. Yang pertama, sekelompok orang yang menggunakan bahasa, kode-kode linguistik atau syarat yang sama. Yang kedua, sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama antar penuturnya bahwa bahasa yang digunakan sama. Yang ketiga, sekelompok orang yang menggunakan norma-norma bahasa yang sama. Videonya akan disambung oleh saudari Karisma Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari makalah kami yang berjudul Bahasa dan Masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang bahasa dan tingkatan sosial masyarakat. Nah, di sini adanya tingkatan sosial dalam masyarakat itu dilihat dari 2 segi. Yang pertama dari segi kebangsawanan, dan yang kedua itu dilihat dari segi kedudukan sosial. Kedudukan sosial ini ditandai dengan tingkatan pendidikan dan keadaan perekonomian yang dimiliki. Nah, biasanya yang memiliki pendidikan lebih baik itu memperoleh kemungkinan untuk memperoleh taraf perekonomian yang lebih baik pula. Tetapi ini tidak mutlak. Bisa saja taraf pendidikannya lebih baik namun taraf perekonomiannya kurang baik. Tergantung bagaimana orang itu sendiri memanfaatkan kesempatannya itu. Nah, sebaliknya yang memiliki taraf pendidikan kurang baik tetapi memiliki taraf perekonomian yang baik. Jadi semuanya tergantung dari segi pribadi masing-masing bagaimana cara memanfaatkan keadaan pada saat itu. Nah, untuk melihat adanya hubungan antara kebangsawanan dan bahasa ini, kita ambil contoh dari masyarakat tutur bahasa Jawa. Nah, mengenai tingkat kebangsawanan ini, Kujadiningrat itu berpendapat bahwasanya masyarakat Jawa itu dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu yang pertama wong cilik, yang kedua wong saudagar, yang ketiga priai, dan yang keempat endara. Nah, sedangkan Clifford Geertz dalam Pratt dan Holmes-nya dia berpendapat bahwa masyarakat Jawa itu dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama itu priai, yang kedua bukan priai tetapi berpendidikan dan bertempat tinggal di kota, dan yang ketiga petani dan orang yang tidak berpendidikan. Nah, dari kedua penggolongan itu jelas adanya perbedaan tingkat dalam masyarakat tutur bahasa Jawa. Berdasarkan tingkatan-tingkatan itu, maka dalam bahasa Jawa terdapat berbagai variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkatan sosialnya. Jadi bahasa atau ragam bahasa yang digunakan di kalangan wong cilik itu tidak sama dengan saudagar. Begitu pula dengan bahasa yang digunakan oleh para priai. Nah, variasi bahasa ini digunakan oleh orang-orang yang berbeda tingkat sosialnya, termasuk variasi dialek sosial yang biasanya disebut dengan sosiolek. Nah, dan yang kedua itu dari segi tingkat sosialnya. Nah,
perbedaan variasi bahasa dapat terjadi juga apabila yang terlibat dalam tuturan itu mempunyai tingkatan sosial yang berbeda. Variasi bahasa yang penggunaannya didasarkan pada tingkat-tingkat sosial itu dikenal dalam bahasa Jawa dengan istilah unduk usuk. Jadi adanya tingkat-tingkatan bahasa yang disebut unduk usuk ini menyebabkan penutur dari masyarakat tutur bahasa tersebut untuk mengetahui lebih dahulu kedudukan tingkatan sosialnya terhadap lawan jenis atau terhadap lawan bicaranya. Ada kalanya mudah tetapi seringkali tidak mudah. Jadi lebih lagi kalau terjadi si penutur lebih tinggi kedudukan sosialnya tetapi usianya lebih muda, atau malah sebaliknya, kedudukan sosialnya lebih rendah tetapi usianya lebih tua dari lawan bicaranya. Kesulitan dalam masyarakat bahasa tutur masyarakat Jawa ini ditambah pula dengan semacam kode etnik bahwa seorang penutur tidak boleh menyebut dirinya dengan tingkat bahasa yang lebih tinggi. Dengan demikian dapat dilihat sekali betapa rumitnya pemilihan variasi bahasa untuk berbicara dalam bahasa Jawa. Nah, sehubungan dengan unduk usuk itu tadi, dalam bahasa Jawa itu terbagi menjadi dua, yaitu kromo untuk tingkat tinggi dan ngoko untuk tingkat rendah. Namun masih terdapat tingkatan-tingkatan. Di antaranya yang pertama, menurut Anhelbeck, seorang pakar bahasa Jawa membagi tingkatan variasi bahasa Jawa menjadi tiga, yaitu yang pertama kromo, yang kedua madya, dan yang ketiga ngoko. Sedangkan menurut Clifford Geertz itu menurut dia itu bahasa Jawa itu dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu kromo dan ngoko. Sekian dari kami. Jika ada salah katanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.